wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan teman-teman semua berdasarkan undangan dari saudara Suhal untuk saya bisa sharing di sini sama teman-teman terkait untuk public speaking ya. Public speaking dengan tema Dare to Speak, Dare to Action. Nah, saya boleh bilang saya tidak memposisikan diri sebagai guru atau sebagai mentor, tapi kita maksudnya ya kita sharing untuk saling berbagi, saling belajar gitu ya. Jadi di sini nama saya Diani Indah Ramitasari. Saya sedang menyelesaikan S3 saya di Belanda. Dan alhamdulillah maksudnya sudah beberapa kali memang saya juga diminta untuk memberikan interview, tapi kebanyakan terkait karena concern saya tentang penyandang disabilitas gitu. Jadi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas gitu. Nah, ya kita mulai aja ya. Nah, ini untuk menurut saya untuk masalah public speaking itu nih mungkin teman-teman udah sering atau nggak misalkan di kantor gitu. Sebenarnya persiapannya apa sih, mental atau persiapan fisiknya gitu. Teman-teman jumlahnya cuma sedikit ya, tapi kalau public speaking kan kadang-kadang di luar yang kita tiba-tiba melihat orang udah blank jadi nervous gitu. Nah, bagaimana nih kita bisa untuk menanggulangi rasa nervous itu gitu kan. Nah, ya udah berdasarkan pengalaman saya biasanya itu saya boleh bilang dulu nih datang ke tempat misalkan di mana kita akan public speaking biasanya gitu. Kita lihat dulu misalkan ruangannya di dalam atau di luar gitu, dengan jumlahnya mungkin banyak atau enggak sih orang yang akan kita berikan masukan atau kita berikan informasi gitu ya. Nah, sebelumnya ya berarti kita mungkin bahasanya kita latihan dulu dengan teman, kita bikin grup, misalkan grup mungkin kita bilang ya fokus discussion. Kalau ini misalkan mungkin kita untuk public speaking, jadi teman-teman misalkan berapa orang, udah kita sharingnya siapa dulu, misal berapa sekali atau mungkin tergantung nih mau jadwalnya kayak gimana nih teman-teman, bahas apa gitu. Misalkan teman-teman yang sudah ada pengalaman public speaking, siapa duluan bisa menjadi contoh gitu, lesson learn bagi teman-teman yang mau selanjutnya gitu kan. Nah, yang tadi saya sampaikan juga bahasanya kita mempelajari nih dari teman-teman mungkin pengalamannya apa gitu, dari latar belakangnya apa, mungkin kan beda-beda ya, karena setiap dari kita mau share dan kita nggak paham apa yang dibicarakan, misalkan kita kayak masalah penyandang disabilitas, terus mungkin ada yang ahli masalah perbankan gitu kan. Jadi pada saat sebelum kita public speaking setidaknya ada bahasan yang kita memberikan secara yang membahas apa, jadi biar yang menjadi audit udah nggak blank, nggak oh ini benar-benar asing nih buat kita gitu, seperti itu ya. Terus kemudian pembicaraan ya, masalah topik yang tadi saya sampaikan juga, dia topiknya apa misalkan gitu. Kita mencoba untuk memberi secara umum udah bisa. Secara umum maksudnya bahasanya apa ya? Bahasan yang kita mungkin kita kumpulkan dulu nih informasi-informasi dari media misalkan gitu. Kemudian kita baru masuk ke bagian substansinya gitu. Nah, susunan dari yang itu public speaking itu sebenarnya kita materinya kayak gimana sih biar menarik gitu ya, biar kemudian dia mudah dipahami gitu. Jadi bisa jadi kita kayak membuat pakai post-it itu kayak semacam keyword gitu yang mungkin kita akan sampaikan nih ke teman-teman gitu misalkan. Nah, dia keyword itu yang mudah dipahami gitu, kemudian kita menjelaskan tuh dari keyword itu kita jabarkan, kita detilkan, terus kemudian kita berikan contoh-contoh lah gitu, kita berikan contoh-contoh yang nanti pada akhirnya bisa men-trigger nih teman-teman, ada nggak kritik atau pertanyaan-pertanyaan gitu yang dari si publik yang informasi yang kita sampaikan gitu misalkan ke masyarakat gitu kan. Nah, terus kemudian biarkan
Jadi yang saya alami juga bahasanya biarkan, maksudnya kayak kadang-kadang menurut saya kadang-kadang kita dengan berpedoman nih sama ini jadi membuat distract ya. Kadang-kadang kita lebih baik menggunakan bahasanya memori gitu. Memori sebenarnya apa sih yang ingin kita sampaikan gitu misalkan. Kalau misalkan pakai ini, oh jadi harus memang harus terstruktur ya. Kita jelasinnya apa-apa, tapi kadang-kadang oh yang ini belum di kita jelasin nih. Sementara waktunya ya kan, waktunya udah sangat tengah. Terus belum lagi banyak maksudnya halaman-halaman selanjutnya yang belum kita jelaskan gitu kan. Nah, kadang-kadang kita misalkan kalau biasanya saya kalau misalkan untuk awal-awal yang belum kenal juga atau yang audiensnya ada banyak, saya berusaha kayak waktu saya kemarin ada conference, saya awali biasanya dengan bertanya gitu, misalkan ada nggak yang pernah misalkan mengalami hal ini atau pengalaman apa gitu. Jadi bukan saya saja yang menjelaskan, tapi teman-teman kayak ngasih feedback gitu dari pengalaman teman-teman apa. Nah kemudian akhirnya kita jadi lebih enak dialognya gitu dibanding hanya monoton kita menjelaskan. Itu yang saya alami gitu ya. Atau misalkan ya dari atau kiasan-kiasan yang menggugah gitu misalkan. Terus kemudian ya yang tadi saya sampaikan juga bahwa ya kalau misalkan kayak kita misalkan pakai proyektor, kadang-kadang kita cuman berpedoman sama proyektor kan, jadi kayak melihatnya ke proyektor terus tapi tidak ke audiens gitu. Jadi kita tidak mengengage teman-teman yang menjadi audiens gitu. Nah pengalaman saya kemarin waktu conference gitu kan sebagian besar memang bule kan ya. Terus saya waktu itu ke berapa gitu saya menjelaskan tentang itu dia, tentang pelayanan disabilitas kan untuk di Indonesia gitu. Saya mencoba untuk bukan mendekat ke layar tapi mendekat kepada penonton. Jadi dalam arti bahwa kita tidak ingin menjaga jarak sama penonton atau sama audiensnya, tapi kita ingin involve, ini loh pengalaman saya bla 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 bla. Dan pada saat saya selesai sharing, ternyata alhamdulillah bahwa orang-orang yang memberikan review atas speech saya itu dibilang oh bagus nih Diani gitu, mereka bilang kan karena Diani bukan cuma melihat pada layar tapi juga untuk lebih mendekat ke audiens gitu dan menjelaskan itu lebih gampang, lebih mudah dipahami gitu kan. Terus kemudian memberikan contoh-contoh gitu dengan bahasa-bahasa yang mungkin familiar gitu, kata-kata yang reviewernya gitu kan. Nah di sini saya ingin sharing juga, ternyata ada beberapa nih metode untuk public speaking ya. Nah metode itu kayak yang tadi saya sampaikan, jadi ada 4 di sini, ada 4 metode namanya nanti kan teman-teman bisa baca tuh, ada impromptu style. Jadi direct, dia kayak mungkin teman-teman di kelas ya, tiba-tiba ada kelas untuk suruh presentasi tanpa diberikan waktu untuk saya naskahnya gitu. Jadi kan langsung nih teman-teman harus buat misalkan kajian atau mata kuliah tentang perbankan atau tentang asuransi atau tentang hukum Islam misalkan gitu kan. Nah berarti teman-teman itu harus secara langsung membuat semacam kayak keyword-keyword yang untuk teman-teman sampaikan di depan kelas gitu, di depan dosen gitu, atau di depan misalkan atasan gitu kan. Nah ini yang kedua ada yang manuscript style yang biasa dipakai ini untuk teman-teman yang misalkan bekerja di pemerintahan gitu atau di perusahaan swasta gitu kan. Jadi kayak bahasanya pejabat publik gitu yang mereka sebelum ngasih speech atau sebelum ngasih biasanya keynote gitu ya. Keynote kan mereka kan udah tuh berapa halaman gitu mereka siapkan dulu itu. Kemudian ya udah setelah mereka sampaikan terus ada nggak semacam tanya jawab gitu kan dari hasil apa yang mereka paparkan gitu tuh. Terus yang tadi ini yang kalau berdasarkan saya sampaikan memory style. Jadi bahasanya kita sebenarnya di dalam otak kita nih udah kaya nih apa yang ingin kita sampaikan kan. Kalau misalkan kita berpedoman sama ini rasanya kok jadi kayak terlimitasi kan. Menurut saya ini hanya menjadi panduan kita, sementara yang ada di otak kita itu lebih kaya bagaimana kita bisa mengelaborasi misalkan contoh-contoh pengalaman-pengalaman gitu yang kita bisa sampaikan ke audiens gitu. Jadi bahasanya lebih menggugah dengan memori itu, lebih menggugah teman-teman audiensnya gitu dibanding misalkan pakai tadi cara manuskrip aja gitu. Kalau manuskrip kan biasanya memang karena dia biasanya permasalahan yang kompleks yang udah memang bahasanya kayak
masalah di masyarakat gitu, masalah di pemerintahan gitu. Kalau memory style biasanya kan kayak kita misalkan yang di kelas gitu kan, di kelas, atau misalkan yang kita sesama teman nih diskusi, kita mau menginfluence apa gitu, biasanya kita pakai memory style itu kan. Terus yang ini tadi yang 4 extempore style itu biasanya secara skrip, dengan skrip pidato tadi yang ini menurut saya ini sering kita pakai ya, itu tadi saya sampaikan bahwa ada semacam outline pokok-pokok, jadi ada nilai item-item yang akan kita perdetil, akan kita perjelas gitu dari dari public speaking yang kita lakukan gitu. Terus, nah ini yang tadi saya sampaikan sebenarnya saya melihat juga ya tujuan public speaking apa sih sebenarnya, kan ada beberapa macam nih. Ya, di sini kita bisa lihat nih, ada yang memberikan motivasi, misalkan biasanya kayak kita nih sesama temen mau ujian, tiba-tiba ya udah kita bikin aja orasi atau ya diskusi gitu yang sama-sama besok kita mau ujian bla 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 gitu. Kemudian atau misalkan di depan kelas gitu seperti itu. Terus atau yang menyampaikan informasi, misalkan ya ada masalah di masyarakat, atau misalkan kita ingin menyampaikan hasil kerja kita nih misalkan di kantor gitu kan, biasanya itu kan menyampaikan informasi atau output dari hasil yang kerja kita yang lakukan gitu kan. Nah terus kemudian bagaimana mengendalikan situasi, nah dalam arti ada public speaking yang memang ditujukan nih untuk kayak misalkan ada kerusuhan atau apa yang dia kayak demo-demo gitu ya, jadi mungkin ada satu rekan kita yang memang leader atau koordinator itu biasanya yaitu melakukan public speaking atau orasi yang mencoba untuk mengendalikan atau mengarahkan teman-teman harusnya seperti apa gitu, biar nggak terjadi hal-hal yang merugikan, dibilang gitu kan. Nah ada juga yang tujuan public speaking itu dia mempengaruhi audiens gitu. Biasanya kalau saya menggunakan yang memberi motivasi atau mempengaruhi audiens ya. Karena misalkan kayak kita bagaimana ingin menginfluence teman-teman. Ayo dong misalkan masalah kayak perbaikan pelayanan publik atau misalkan masalah perbankan syariah lah atau apa yang kita mengajak mempengaruhi diri, lebih baik misalkan jangan pakai bank konvensional lah misalkan gitu, karena mungkin bahasanya yang merugikan atau perhitungannya tidak jelas gitu kan. Nah terus kemudian ada juga ya tujuan public speaking itu yaitu kita menghibur. Biasanya kalau yang menghibur mungkin kayak ini ya yang stand up comedy mungkin kayak itu ya, bisa stand up comedy kan, stand up comedy yang sebenarnya menurut saya stand up comedy itu dia selain menghibur kan mempengaruhi juga bisa tuh, karena kan boleh bilang sebenarnya substansi yang mereka sampaikan karena beragam gitu kan, ada yang dia memang ingin menginformasikan atau kayak mungkin biasanya ada yang mungkin membuli atau yang men-sharekan pengalaman buruknya dia gitu biar orang nggak mengalami gitu kan, seperti itu ya. Terus udah gitu. Nih yang penguatan keahlian public speaking ya. Nah jadi kalau saya melihat penguatan keahlian public speaking memang bermacam ya. Maksudnya ada yang kita bisa online, kita cari sendiri di YouTube gitu, bisa YouTube atau TED Talks atau dari berbagai hal lah pokoknya, misalkan yang kita bisa pelajari dari internet gitu, atau yang misalkan offline gitu kan. Terus kemudian yang tadi sampaikan bahwa ada misalkan ada kelas-kelas nih, kelas public speaking yang biasanya mungkin berbayar itu yang kelasnya untuk yang profesional ya, karena mungkin mereka ya itu ingin menginfluence, ingin memberikan informasi, tapi biasanya lebih bisa performnya lebih bagus lah dibanding kalau misalkan kayak kita tadi stand up comedy atau apa ya, itu kan bahasanya sangat informal gitu kan. Nah terus kemudian untuk penguatan keahlian juga kita mungkin yang awal-awal biasanya kalau misalkan yang kelas-kelas kecil gitu atau kelas-kelas besar ya, itu udah dengan adanya grogi kita biasanya gimana mengendalikan rasa grogi ya, kita pakai body language kita, maksudnya body language kita kayak gimana gitu kan, untuk mengontrol misalkan pandangan mata kita. Kadang-kadang kita kan mesti ngeliatin ke semua orang rada-rada gimana gitu, rada-rada mesti malu atau apa gitu kan, tapi berusaha kalau misalkan apalagi yang untuk teman-teman nanti di depan banyak orang, berusaha kalau kata dosen saya ya menatap tuh, karena mereka pengen tahu nih sebenarnya ekspresi dari yang kita sampaikan ke penonton apa sih, apakah mereka
bertanya-tanya gitu, apakah mereka setuju ataukah mereka kok kayaknya bukan seperti itu deh. Jadi kayak ada kontradiksi kan. Jadi bisa melihat dari muka-muka yang audiens yang kita kayak gitu ya. Terus tadi kemudian ini melatih suara dalam arti tadi saya sampaikan bahwa ada kemungkinan ya kita, kalau kayak saya kadang-kadang ya itu pada saat grogi, karena biasanya apa ya, mungkin udah secara alamiah ya saya berbicara rada cepet tuh, jadi biasanya untuk ini jadi cepet menjelaskannya, ya orang-orang mungkin ini apa sih mbak saya bahasanya, jangan cepet-cepet atau bla 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 gitu kan, berusaha aja untuk relax gitu kan itu. Terus ya itu mengontrol pernafasan biar maksudnya ya kitanya nggak terengah-engah untuk pada saat menjelaskan seperti itu. Terus kemudian nah yang itu saya sampaikan juga tadi, mempersiapkan tadi misalkan di post it atau misalkan di tangan atau misalkan di handphone lah, biasanya kita ya udah kita yang ingin kita sampaikan apa gitu kan dari public speaking itu biar terarah, maksudnya waktunya timelinenya juga sesuai gitu kan. Nah, terus kemudian kita juga bahasanya apa ya? Memperhatikan yang tadi, memperhatikan sebenarnya bahasanya apa ya? Bukan demografi ya, personal dari audiens itu. Tapi untuk kalau yang mungkin bahasanya di apa namanya? Di ruang terbuka atau orang banyak, kita kan kadang-kadang susah ya untuk mengetahui sebenarnya profesi mereka apa sih. Misalkan teman-teman nih profesinya apa gitu, mungkin belajar atau udah kerja atau segala macam gitu. Terus kemudian ya itu latar belakangnya apa, macam-macam kita nggak tahu gitu kan. Terus kemudian ini dengan alat bantu gitu kan, alat bantu yang sebenarnya yang memudahkan, misalkan kayak tadi tuh yang sesi pagi ada ceramah itu bener-bener saya kan datang tuh, masya Allah itu bahasanya menurut saya ada pakai video gitu kan, pakai cerita, dan itu sangat maksudnya jadi kita bukan cuman termonoton mendengarkan Pak Kiai atau Pak Ustadznya, tapi dengan adanya gambar itu, oh ternyata begini loh. Jadi membawa inspirasi, membawa maksudnya bahasanya apa ya? Ada imajinasi kita gitu. Kayak kondisi dulu zaman Nabi Adam sebenarnya kan nggak mungkin kayak begitu kan, kayak yang dipaparkan tadi gitu. Tapi oh ternyata ya kondisinya seperti itu gitu kan. Nah kemudian yang tadi saya sampaikan juga dengan belajar nih dari teman-teman, misalkan ya bikin grup gitu atau kelompok gitu kan. Nah direkam lah atau misalkan dengan sendiri lah di depan apa kaca gitu, atau nggak depan orang tua lah atau nggak depan saudara gitu. Nah apa nih yang ingin kita sampaikan gitu. Biasanya saya kemarin juga dengar dari teman-teman yang dia ada lomba gitu, lomba public speaking kan, pakai bahasa Inggris kemudian gitu. Nah dia mencoba di kaca dulu, terus keluarganya disuruh duduk di belakang, tapi jangan sampai maksudnya memberikan efek bahwa ditungguin gitu, maksudnya ada orang lah gitu. Jadi si teman saya ini lagi mau ikut lomba, terus kemudian dia dengan segala ekspresif gitu, seakan-akan ya udah dia di depan kaca dan itu di depan banyak orang gitu, dia memberikan public speaking dan dia menjelaskan waktu kemarin dia kayaknya masalahnya ini kenapa sih Indonesia belum bisa menjadi developed countries gitu. Jadi dia walaupun dia masih SMA gitu ya, tapi dia mencoba untuk menjelaskan bagaimana permasalahan yang Indonesia alami gitu untuk orang kalangan banyak gitu kan. Pas saya dengar wah bagus juga ini ininya temanya atau topiknya gitu yang kita semua belum paham kenapa hal itu terjadi gitu kan. Maksud kenapa sih Indonesia belum bisa sampai negara maju yang ya mirip Malaysia atau apa gitu yang masih terus berkembang gitu. Terus gitu. Nah ini tantangan yang tadi disampaikan bahwa ada tantangan, maksudnya kita grogi, nervous, terus kemudian nggak ada bahasa apa ya, kepercaya diri ya maksudnya malu lah atau belum berpengalaman seperti itu. Kemudian nah biasanya yang saya waktu awal-awal kuliah di luar gitu kan kita speakingnya bukan pakai bahasa Indonesia, sementara kita yang bahasanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kita mungkin bahasanya masih advance lah, belum intermediate gitu. Kita jadi bahasanya tergagap-gagap gitu ya, tergagap-gagap. Tapi alhamdulillahnya sebenarnya kalau menurut saya go with the flow aja gitu, karena teman-teman bahasanya orang-orang natif itu dia mau memahami orang Asia lah atau orang Afrika atau apa, kita ada effortnya gitu, mereka paham kok bla bla bla. Nah pada saat ntar kita bilang bahwa ada question and answer nih, ada nggak yang mau ditanyakan, misalkan ada yang nggak paham gitu kan, dan itu kita
bahasanya apa ya, jangan takut lah, jangan takut salah misalkan untuk kita menjelaskan itu, karena mereka sangat antusias gitu untuk yang pakai bahasa Inggris ya kalau misalkan itu ya. Terus yang tadi juga saya sampaikan bahwa ini berlatih terus dengan menggunakan apa, ada terus kemudian yang saya sampaikan juga dengan normal kecepatan normal, terus jangan terlalu cepat gitu. Terus kemudian yang ini saya sampaikan juga, public speaking kan memang beda-beda nih dia tujuannya juga gitu. Apakah dia untuk masalah akademik gitu, masalah kantor gitu kan, berarti kan nanti substansinya beda gitu kan. Substansinya misalkan dia masalah perkuliahan, berarti kan dia harus menginfluence atau menginformasikan nih ke teman-teman kelasnya misalkan gitu ya, ke teman-teman kelasnya, terus dosennya gitu, bahwa ini loh informasi atau pengalaman atau ilmu yang saya dapatkan selama masa perkuliahan atau selama ngambil mata kuliah apa gitu kan. Sementara kalau yang di kantor itu kan kita ada semacam pride atau kita ingin membuktikan nih hasil kerjaan kita apa, biar teman-teman kolega kita yang di kantor, oh kamu udah sampai apa gitu tahapannya, outputnya, terus kemudian pencapaiannya apa. Dan dengan adanya maksudnya kita public speaking atau kita menjelaskan dengan secara baik dan tertata gitu ya, misalkan untuk di kantor pun gitu, itu akan memberikan achievement gitu, meningkatkan achievement kita nih ke teman-teman kolega atau ke atasan kita gitu. Nah ini yang saya, karena di situ dibilang, maksudnya di temanya dibilang dare to speak sama dare to action, sebenarnya kan bahasanya apa ya, ada waktu itu saya pernah dengar, jangan NATO lah, pernah dengar nggak? NATO not talk no action, talk only. Jadi cuma ngomong tapi nggak ada action. Nah kan ini kan teman-teman mestinya bilang dare to speak sama dare to action. Jadi bahasa saya ya, kalau kamu udah ngomong sesuatu di depan orang, do it. Komitmen gitu kan, komitmen apa yang kamu lakukan gitu. Karena menurut saya, maksudnya kalau saya nih, karena saya selalu bahasanya apa ya, ini secara saya pribadi gitu, saya kan masih belajar nih terkait sama, saya mau mengempower sebenarnya, saya mau menginfluence nih masyarakat luas, bagaimana sih sebenarnya menghargai teman-teman penyandang disabilitas, meningkatkan hak-haknya mereka. Karena saya ngelihat sendiri ya, pengalaman saya, bahasanya apa ya, saya ngambil S2 di luar itu, Masya Allah, penyandang disabilitas itu bisa jadi direktur, bisa jadi manajer. Sementara coba teman-teman lihat deh di sini, ada nggak teman-teman penyandang disabilitas yang pergi belanja misalkan ke mall, kursi roda, atau yang dia mental disability? Saya belum pernah lihat di sini gitu. Nah bahasanya dalam arti gini, ini karena saya mencoba untuk apa yang ingin saya sampaikan jadi seirama gitu sama yang apa yang ingin saya perbuat gitu. Dalam arti sebuah perkataan itu bisa membuat janji kan, bisa membuat janji bahwa itu komitmen kita yang akan kita lakukan di masyarakat gitu kan. Jadi action kitanya apa sih? Misalkan action kita misalkan ya itu tadi, saya mau menginfluence di masyarakat misalkan, atau di kalangan mana, atau di lingkungan kita lah yang paling kecil gitu. Misalkan teman-teman ada nggak keluarga yang punya penyandang disabilitas gitu, dan mereka kan sebenarnya berhak gitu, misalkan untuk masalah kesehatan gitu kan, masalah pendidikan gitu. Karena yang saya temui pun misalkan ada keluarga yang dia penyandang disabilitas itu kasihannya adalah tidak diberikan kesempatan untuk sekolah gitu kan, karena memang mahal, harus STLB atau apa gitu kan, atau sekolah insusi. Dan bahkan saya yaitu ada cerita-cerita bahwa mereka yang penyandang disabilitas itu mungkin harus dipasung gitu kan, padahal kan mereka kan bisa, maksudnya punya hak untuk kemana-mana, untuk mendapatkan pendidikan dan segala macam gitu kan. Nah yang ini saya sampaikan juga di sini, berarti itu dari yang kita sampaikan, yang kita omongkan itu sebenarnya menyebabkan ada sebab akibat. Jadi sebab akibat apa maksudnya gitu, kita menyebabkan orang bisa melakukan sesuatu ya kan, bisa merubah situasi, merubah kondisi, dan akibatnya apa ya, kita bisa bersama-sama nih, kayak misalkan bikin kelompok apa gitu untuk tadi misalkan meningkatkan hak-hak penyandang disabilitas, atau meningkatkan untuk influence atau kesadaran dari teman-teman, misalkan apa sih yang teman-teman punya passion gitu, misalkan yang belum ada di masyarakat gitu. Dan saya juga melihat bahwa
Itu dari kita speak ini kan kita kemana-mana ya tapi kita menjadi seorang spokesperson. Kita misalkan kalian misalkan di kuliah terus kemudian diminta untuk berbicara di NGO misalkan di atau di pemerintah atau misalkan ya di luar Jakarta lah seperti itu. Nah itu kan berarti orang melihat kita gimana cara penyampaian kita, melihat substansi apa yang kita berikan. Akhirnya teman-teman menjadi narasumber kan, narasumbernya jadi ahli gitu. Dan setiap ada orang yang berpikir untuk bahas ini kayaknya orang ini deh gitu, karena teman-teman dibilang udah punya pengalaman di situ, udah punya keahlian dan juga influence dan kemampuan untuk mempersuasif gitu, persuasif diri untuk ini loh, ayo dong, maksudnya perubahan apa gitu dari yang teman-teman omongin di masyarakat gitu kan. Nah yang itu yang juga saya sampaikan tadi ada mempengaruhi bagaimana sebenarnya secara pribadi, terus kemudian dari lingkungan kita kecil aja adalah misalkan keluarga gitu, terus kemudian RT RW sampai mungkin nanti di kantor segala macam, terus dari yang dampak dari yang kita omongkan juga berdampak sosial kan. Maksudnya kalau misalkan kita kalau saya sendiri kan waktu kemarin sebelum saya resign di Ombudsman itu, saya diminta sama atasan saya kayak semacam buat rekomendasi gitu kan ya. Jadi sama atasan Ombudsman itu untuk buat rekomendasi. Waktu itu saya menghandle ini yang kayak kasus EKTP tuh. EKTP kan dulu kan memang yang banyak dikorupsi kan. Nah kita nih asisten-asisten Ombudsman ini disuruh terjun ke lapangan gitu ya. Jadi kita undercover. Kita nyamar gitu, kita bilang kita mau bikin KTP gitu, kita mau ngambil KTP, tapi sementara kondisinya waktu itu kan belangko kosong ya. Dan itu kita banyak menemukan di Dukcapil, kelurahan, itu permainan uang sangat kental gitu ya, sangat kental. Dan kita sebodoh waktu itu, alhamdulillah kita udah dilengkapi sama penyadap gitu kan, sama kamera ini. Jadi kita pakai ini aja lah, kita taruh di saku gitu. Kita mencoba tanya nih sama pejabat-pejabat publik, Bapak gimana ya Pak, kok KTP kita belum ini? Oh iya Bu, nanti ada kolek nih gitu katanya mereka gitu, ada yang kolek. Ibu ini aja, tunggu aja di rumah yang ngolek KTP itu gitu. Tapi ternyata ya itu ngolek itu kan bukan tanpa gratis gitu kan. Akhirnya mereka bisa bayar bahasa kasar ini, sorry aja saya orang Betawi, bahasa kasarnya lu bayar berapa sih, bisa bayar berapa sih gitu. Dari pas saya temuin itu dari yang 50.000 sampai 100.000 gitu, Masya Allah, dalam mereka bukan yang melayani tapi kita yang melayani mereka, kita yang membayar, padahal itu kan hak kita gitu kan. Nah akhirnya dari temuan-temuan itu gitu, alhamdulillah ya itu kita buat kayak semacam laporan hasil investigasi, karena semua daerah tuh di seluruh Indonesia ya. Akhirnya kita temuin ya itu berbagai macam modus korupsi kan, modus maladministrasi boleh dibilang di pemerintahan gitu. Ya udah kita buat nih ke ombudsmannya ya. Ternyata bahwa ini loh dari seluruh Indonesia provinsi ada apa aja sih yang mereka korupsi nih dari pejabat publik, Dukcapil, bla 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 gitu. Berapa permintaannya? Terus kemudian temuan-temuan apa lagi yang tadi misalkan dana disabilitas, orang tua atau apa yang dia belum dapat KTP gitu kan. Bahkan mereka ya itu harus susah lah, dalam arti bener-bener kayak stateless gitu katanya gitu kan si penyandang disabilitasnya. Nah dari kita speak itu kemudian kita buat laporan, itu aja berarti udah menunjukkan kita memberikan dampak sosial kan. Karena bahasanya apa ya, kita membuat satu laporan yang akan kita publish nih, bukan cuman di kantor tapi ternyata di kementerian sampai ke presiden gitu. Dan alhamdulillahnya bahwa hasil investigasi itu benar-benar akhirnya dibaca sama presiden, sama kita akhirnya undang Kementerian Dalam Negeri, kemudian yang kalau misalnya keuangan, karena ternyata masalahnya adalah keuangan untuk penyediaan KTP itu yang di stop sama Kementerian Keuangan gitu. Akhirnya kita minta pertanggungjawabannya gitu kan. Nah berarti teman-teman, maksudnya dari kita speaking bahwa kita mau melakukan suatu perubahan di kampus pun atau enggak di lingkungan masyarakat gitu ya, sama di kantor, itu kan udah kita inline sama action yang akan kita lakukan gitu. Maksudnya apalagi mungkin ya teman-teman di organisasi mahasiswa atau di organisasi di kantor gitu, ya itu bisa kayak merangkul yang sama misi gitu, sama kita punya misi mau adain apa sih perubahan misalkan di kantor seperti itu kan. Waktu itu saya sih di Ombudsman karena memang ada berbagai masalah, ada berbagai permasalahan, karena
kita asisten ombudsman ternyata bahasanya apa ya? Ini bukan curhat ya. Jadi pengalaman mungkin di apa namanya di kantor-kantor pemerintahan juga sama ya. Jadi kita belum menjadi ASN gitu Bu bilang. Kita belum menjadi ASN dan kita mencoba nih untuk men-trigger atau untuk mengidekan dari speaking kita gitu. Teman-teman, kita kan belum jadi PNS gini. Terus sama kayak teman-teman disabilitas kemarin juga curhat sama kita kan, akhirnya sama saya sama teman-teman yang non disabilitas, Mbak ini loh kita disabilitas udah masuk nih di kementerian gitu katanya mereka gitu. Tapi sayangnya ya maksudnya kok kita belum menjadi PNS gitu katanya mereka kan gitu. Kenapa sih, apa salahnya, apakah harus ada tes lagi atau apa? Jadi mereka tetap aja kalau saya melihat bahwa ya udah pemerintah coba melaksanakan undang-undang bahwa disabilitas masuk ke semua sektor gitu kan. Tapi pada penerapannya adalah ya belum mengelaborasi kebutuhan mereka gitu, belum memberikan kesempatan mereka untuk kayak kita, maksudnya memberikan masukan, memberikan influence gitu belum ada gitu. Itu sedihnya di situ yang teman-teman disabilitas alami ya. Terus kemudian yang ini ada yang tanggung jawab sosial. Nah berarti dari speaking kita itu berarti kan semacam bukan cuman cuap-cuap ya kan, pada akhirnya bukan cuma cuap-cuap, tapi kita tanggung jawab sosial kita apa sih kita kan sebagai leader, sebagai apa namanya bahasanya apa yang kalau muslim saya lupa deh, imam juga kan, maksud setiap kita kan jadi imam ya, walaupun di keluarga kita atau di sekolah atau apa yang benar-benar kita bertanggung jawab sosial gitu, karena pada akhirnya nanti di akhirat kan kata-kata kita menjadi tanggung jawab kan, maksudnya lu udah sesuai belum sih dari kata-kata yang lu omongin gitu kan bahasanya ya, sama kewajiban lu di masyarakat gitu kan setelah itu gitu. Dan ternyata benar, jadi nulis speaking saya cuma mungkin kalau kan pakai IBT kan kalau gitu ya, pakai IBT, jadi saya cuma beberapa, nah writing saya itu bisa 23-25 gitu, karena untuk kayak misalkan kita mau lanjut S2 gitu kan di Amerika, di mana kan IBT masih bisa kan, walaupun ada juga yang pakai IELTS gitu, tapi menurut saya lebih objektif pakai IBT gitu, IBT TOEFL gitu ya. Nah dari situ ketahuan tuh maksudnya, jadi kita bisa kalau untuk speaking itu ya secara ini orang-orang luar memahami lah, mentolerir ya, karena kan kita bukan natif gitu ya. Nah di kelas itu biasanya tadi itu lebih baik kita sebelum kita misalkan speaking di depan kelas atau melid diskusi di kelas gitu ya, lebih baiknya kita kayak latihan dulu, misalkan ada grup belajar ya udah kita apa namanya konsultasi atau koordinasi dan ini latihan dulu bareng-bareng gitu kan, latihan dulu bareng-bareng, misalkan teman-teman dikasih tugasnya apa ya udah kita orasi nih di depan sesama teman gitu, dan ntar akan dikasih ya udah masukan seperti itu kan. Nah terus tadi ini ada juga misalkan kita minta masukan atau tips dari dosen, dari teman, dari kolega gitu tuh. Terus kemudian ya itu berlatih gitu kan, sama aja kayak yang tadi kita berlatih dari mungkin dari untuk akademik atau kemudian dari untuk sekolah pekerjaan gitu kan. Nah yang saya sampaikan tadi juga framing, bagaimana memposisikan diri kita, yaitu apakah kita ini akan memberikan informasi itu di grup yang kecil, misalkan di grup yang kecil atau grup yang besar, atau dia dalam skala tadi, misalnya skala yang domestik misalkan di di kantor, atau kemudian yang skala nasional gitu, dan nama skala internasional itu kan pasti akan sangat berbeda ya, bagaimana cara kita mendeliver informasi, mendeliver pengetahuan yang kita alami gitu. Nah ini yang juga tadi saya sampaikan, yaitu berlatih yang di grup kecil dulu, saling exchange idea, terus kemudian ada isu-isu apa misalkan dari teman-teman yang mendengar, kritik-kritik atau masukan apa gitu kan. Terus kemudian itu gunakanlah kalimat-kalimat yang mudah dipahami, terus kemudian yang familiar jadi masyarakat umum itu. Nah ini yang mungkin teman-teman udah dengar ya, sebenarnya bahasa public speaking apa sih, kan ada tiga ya, jadi bahasanya apa ya, yang formal yang untuk di kantor gitu, kemudian masalah pertemuan meeting formal gitu, informal kayak tadi mungkin dengan ya pakai TED Talks atau kemudian tadi stand up komedi segala macam, itu kan bahasanya lebih luas ya daripada kalau formal kan memang ada tujuan tertentu tuh yang ingin kita capai dengan public speaking itu gitu ya. Nah tadi kemudian ya ada tujuan nih, tergantung public speaking itu tergantung dari tujuannya, terus misi penyampaiannya sama waktunya gitu. Nah mungkin untuk teman-teman yang mau public speaking di dalam ruangan atau di luar ruangan pasti
tone atau bahasanya atau apa namanya, suaranya pasti kan berbeda ya. Maksudnya kalau misalkan dengan alat atau tanpa alat kan kayak kita harus teriak gitu kan, atau pakai apa yang tadi itu speaker yang USB seperti itu kan pasti gitu. Dan nah bagaimana sih sebenarnya juga misalkan public speaking pada saat malam gitu, pada saat malam kan orang udah capek gitu kan, yang ada makanya kita berusaha untuk bagaimana mencari ide atau memberi apa namanya, humor lah, pakai humor, pakai nuansanya humor biar yang kita berikan juga tidak ngantuk kalau seperti itu. Kemudian, nah yang tadi itu tergantung audiensnya juga, sesuai pendidikannya atau usianya gitu, atau mungkin dengan latar belakang apa sih daerahnya. Bisa jadi kalau misalkan teman-teman dengan menggunakan bahasa daerah gitu yang lebih familiar, dicampur dengan bahasa Indonesia seperti itu. Nah ini diperlukan ya style dari delivery dari spokesperson, maksud dari kita menyampaikannya. Misalkan dia ada yang stylenya apa sih bahasanya, yang ada yang stylenya dia memang ramah atau nggak mau mengengage nonton, atau yang dia memang berusaha apa namanya membuat suasana dari public speaking itu untuk apa tersenyum, untuk apa namanya antusias macam itu gitu. Nah udah selesai. Kalau alhamdulillah ya, kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan silahkan.